Welcome to our channel. Bagi kalian yang menggemari segala hal tentang Korea Selatan, istilah chaebol mungkin sekali dua kali pernah terdengar. Entah apa yang dirujuk istilah tersebut. Bagi yang sudah nonton film Parasite 2019, gambaran mengenai istilah tadi sebenarnya telah sangat terdeskripsikan dalam film pemenang Oscar tahun 2020 ini. Ya, film Parasite merupakan salah satu gambaran tentang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat Korsel hari ini. Ada keluarga yang sangat kaya dan ada keluarga yang luar biasa miskin. Kekayaan keluarga Park bisa membangkitkan beragam imajinasi. Karakter Ki-taek dan anak istrinya misalnya berhasrat untuk menggenggam nasib yang sama kendati melalui cara-cara yang menipu. Kritikus film James Mars dalam tulisannya yang dipublikasikan South China Morning Post tidak ragu menempatkan film besutan Bong Joon-ho itu sebagai karya terbaiknya. Ia juga menyebut dalam tulisannya bahwa keluarga Park mewakili apa yang lalu dijalankan konglomerat chaebol. Lantas, apa itu chaebol? Bagaimana kaum elit ini menguasai hampir seluruh Korea Selatan? Lanjutkan videonya. Klan kelas elit. Secara etimologis, chaebol berasal dari kata jaebol yang diromantisasi berdasarkan sistem Mikyun Ray Shower. Akarnya suku kata jai yang berarti kekayaan atau properti dan beol yang memiliki arti faksi, klan, atau kekerabatan. Chaebol merujuk pada kelompok konglomerasi raksasa yang menaungi sejumlah perusahaan dan dipimpin oleh satu keluarga pendiri beserta keturunannya. Dengan kata lain, sebutan ini berlaku untuk kelompok besar perusahaan yang saling berhubungan yang biasanya didominasi oleh keluarga super kaya raya. Jejak chaebol sendiri merentang cukup panjang. Ryu Sang-yong dalam tulisannya yang dipublikasikan The Korean Journal of International Relations menjelaskan chaebol mengemuka setelah berakhirnya Perang Dunia II. Di masa yang bersamaan, semenanjung Korea masih terbakar konflik antara pihak utara dan selatan yang akhirnya melahirkan Korea Utara dan Korea Selatan. Bangkit dari puing-puing kehancuran. Setelah Perang Saudara berakhir di tahun 1953, korporasi-korporasi yang sebelumnya dimiliki Jepang beralih ke pemilikan ke tangan keluarga-keluarga asli Korsel. Ya, sebagaimana dipaparkan dengan cukup lugas oleh The New York Times dalam tulisannya Money Power Family Inside Korea's Chaebol, kelompok-kelompok elit tersebut bangkit dari abu Perang Korea. Presiden pertama Korsel, Ri Seung-man yang memerintah dari 1948 hingga 1960 lalu, melakukan intervensi dalam upaya membesarkan perusahaan-perusahaan itu supaya cepat berkembang. Imbas yang diharapkan antaranya penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara, dan meluaskan pembangunan infrastruktur. Jika di Indonesia pada era Soekarno kita mengenal istilah demokrasi terpimpin, beberapa ilmuwan politik menyebut kebijakan founding father-nya Korsel itu sebagai model kapitalisme terpimpin. Ya, banyak perusahaan yang mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah, termasuk intervensi finansial supaya perusahaan tidak mudah bangkrut. Upaya ini tentu dinilai masuk akal mengingat saat itu Korsel berada di fase-fase awal kemerdekaan. Nah, kondisi tersebut berjalan pelan tapi pasti selama Ri Seung-man berkuasa hingga 1960. Memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, strategi tersebut menuai keberhasilan yang cukup signifikan. Ekonomi Korsel melesat jauh meninggalkan negara-negara industri lain. Dan ya, peran chaebol yang melatar belakangi kesuksesan negara ginseng tersebut. Misalnya, sejak 1970-an, strateginya adalah ekspansi melalui ekspor, bukan impor melalui berbagai jenis produk. Kemudian pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk mengembangkan teknologi penunjang produksi. Manuver ini pada gilirannya sangat didukung kebijakan pemerintah yang menyeleksi perusahaan-perusahaan chaebol sebagai penyalur dana dari luar negeri maupun pelaksana proyek-proyek vital negara. Representasi kapitalisme kroni. Pada akhir 1980-an, berbagai perusahaan chaebol telah menjadi korporasi yang mandiri dan aman secara finansial. Saking independennya, bantuan dan intervensi pemerintah bisa ditekan seminimal mungkin. Sampai pertengahan tahun 1990-an atau sebelum Asia dihantam krisis keuangan, Korsel telah menjadi salah satu negara industri baru yang paling kuat dan besar.
Masyarakatnya yang pada masa perang semiskin negara sub-Sahara Afrika pada saat itu memiliki standar hidup yang setara dengan negara-negara industri maju. Meski begitu, chaebol bukan sistem yang tanpa cacat. Lamarlo dalam tulisannya South Korea's Chaebol Problem mengemukakan tata kelola manajemen yang amat terpusat serta elitis membuat sejumlah ekonom meyakini bahwa chaebol adalah representasi kapitalisme kroni atau crony capitalism. Nah, diketahui lewat perilaku monopolistik, kapitalisme kroni memanjakan para pebisnis yang berada di lingkar kekuasaan, sementara yang di luar relatif berumur singkat, stagnan, atau tumbuh sangat pelan. Ya, pada dasarnya, sistem semacam itu jelas tidak adil, terkhusus bagi mereka yang memiliki modal lebih kecil. Pada krisis keuangan 1997, banyak pihak yang tidak mengkhawatirkan chaebol. Berbeda dengan non-chaebol, pemerintah mempersilahkan chaebol untuk melakukan peminjaman uang tiap kali gagal bayar hutang. Sekali lagi, ini merupakan bentuk intervensi supaya chaebol tidak mudah bangkrut. Dengan teori, semakin banyak pinjaman, semakin aman posisinya. Namun yang ada, perusahaan-perusahaan chaebol tetap kolaps. Banyak yang terdampak efek berantai. Pasca krisis, chaebol memerlukan waktu yang lama untuk pulih kembali. Sejumlah analis menyinggung bagaimana chaebol bertindak sebagai pemilik perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah payung grup. Bahkan kabarnya, mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan yang amat dominan, termasuk di perpolitikan dan pemerintahan Korea Selatan. Mendapat kekuatan politik dominan. Resep pertumbuhan chaebol Korsel juga diketahui memupuk ikatan erat antara pemerintah dan bisnis. Ambil contoh Park Chung-hee, seorang jenderal dan ayah dari mantan Presiden Korsel, Park Geun-hye, yang pernah mengambil alih kekuasaan di Korsel lewat kudeta di tahun 1961. Ia memimpin upaya untuk meningkatkan ekonomi negara dan menggunakan banyak perusahaan yang menjadi chaebol untuk melakukannya. Pemerintahannya mengarahkan uang ke perusahaan yang mengejar tujuan ekonominya, seperti menekankan ekspor. Dinamika kemudian agak bergeser setelah Korsel beralih ke demokrasi pada 1980-an. Pada waktu itu, chaebol telah menjadi sangat kuat secara ekonomi, sehingga mereka memiliki pengaruh politik yang besar. Politisi mulai mengandalkan dukungan politik dan keuangan perusahaan untuk terpilih dan memegang posisi strategis dalam pemerintahan. Merugikan kaum buruh. Konsep manajemen chaebol seringkali dipromosikan mengandung aspek-aspek positif. Dalam video dokumenter yang dipublikasikan Financial Times, Reforming South Korea's Chaebol, dinarasikan bahwa chaebol membuat perusahaan lebih cepat dalam mengambil keputusan, terutama terkait rencana-rencana jangka panjang. Di satu sisi, rencana-rencana jangka panjang itu dimaksudkan agar usaha keluarga menurun ke anak dan cucu. Di sisi lain, metode yang dinilai agresif ini mendorong perusahaan berkembang dengan pesat. Tapi sayang, tidak semua pihak silau akan narasi pencapaian chaebol atau jasa besarnya bagi ekonomi Korea Selatan. Serikat buruh misalnya, menganggap chaebol menjalankan konsep manajemen yang tidak selalu mendatangkan berkah untuk kaum pekerja. Ya, aksi protes terhadap chaebol adalah pemandangan yang lazim di negara ini. Isunya seringkali berkutat pada imbas-imbas negatif dari kebijakan yang ditetapkan petinggi chaebol. Para pekerja menilai elit chaebol rakus serta terlalu pelit dalam mengalokasikan dana untuk kesejahteraan buruh. Imun terhadap hukum. Ya, sejarah membuktikan bahwa kekuasaan absolut sudah pasti korup. Kekuasaan besar yang melekat pada chaebol juga menaikkan potensi korupnya. Apalagi di masa lalu, saat perusahaan chaebol sangat tidak akuntabel karena kedekatan dengan kekuasaan. Pada Februari 2017 misalnya, sebagaimana ditulis media The New York Times, pejabat Korsel bernama Lee Jae-yong dituduh melakukan penyuapan kepada orang kepercayaan presiden. Jae-yong adalah wakil ketua Samsung yang berasal dari keluarga chaebol. Secara de facto, ia menjabat pemimpin Samsung sejak ayahnya Lee Kun-hee menderita serangan jantung pada 2014. Jae-yong bertanggung jawab atas seluruh bisnis Samsung, antara lain di bidang alat elektronik, konstruksi, pembuatan kapal, asuransi, kartu kredit, dan tentunya smartphone. Kesemuanya menyumbang 1/5 dari total ekspor Korea Selatan per tahun 2017.
Menariknya, Jae-yong pada akhirnya menghirup udara bebas setelah dinyatakan tidak bersalah pada persidangan di tahun 2018. Berbagai spekulasi pun muncul, termasuk yang menyatakan posisinya tentu saja terlindungi, sebab ia bagian dari salah satu cebol paling berpengaruh dalam sejarah Korsel.